Baru Gendang, Kampung Rejeng, Kecamatan Lelak, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baru Gendang atau Rumah Gendang adalah sebuah tradisi arsitektur yang khas dari daerah Nusa Tenggara Timur di Indonesia. Secara etimologi, Baru Gendang berasal dari mbau yang berarti tempat untuk bernaung, sedangkan ru adalah kata yang menunjukkan kepemilikan suatu barang atau benda. Dengan kata lain, baru adalah gabungan kata dari mbau dan ru yang berarti tempat untuk bernaung yang dibuat untuk diri sendiri. Oleh karena itu, baru merupakan tempat tinggal yang menunjukkan kepemilikan. Kata gendang dalam istilah Baru Gendang merujuk pada alat musik orang Manggarai yang terbuat dari kayu dogang atau berongga, di mana pada salah satu sisinya ditutupi kulit kambing. Selain sebagai sarana pemetasan musik, gendang juga digunakan sebagai media komunikasi di antara sesama warga masyarakat satu kampung atau cabeo maupun dengan warga masyarakat yang berasal dari dunia lain. Di dalam rumah ini disimpan alat musik tradisional Manggarai seperti gong, gendang, dan tambur. Gong adalah surat undangan untuk orang Manggarai. Selain itu, gong dan gendang juga memiliki fungsi penyembahan. Alat-alat musik ini digunakan sebagai sarana untuk mengundang arwah atau para leluhur, serta musik instrumen yang digunakan dalam mengiringi tarian pemujaan. Rumah gendang memiliki bentuk yang unik dan mencolok. Biasanya rumah ini terbuat dari bahan kayu dengan atap berbentuk kerucut yang menyerupai gendang tradisional. Atapnya dibuat dari jerami, alang-alang, atau ijuk. Struktur rumah gendang cenderung tinggi dengan dinding-dinding yang kokoh dan kuat. Selain itu, ciri khas rumah gendang adalah adanya tiang-tiang menjangga yang menjulang ke atas. Tiang-tiang ini biasanya dihiasi dengan ukiran-ukiran tradisional yang memiliki makna simbolis. Penggunaan ukiran pada rumah gendang tak hanya sebagai hiasan, tetapi juga mewakili identitas dan sejarah suku atau komunitas yang mendiaminya. Di dalam rumah gendang terdapat beberapa ruangan yang digunakan untuk berbagai keperluan. Ruangan utama biasanya digunakan sebagai tempat berkumpul, mengadakan upacara adat, dan sebagai ruang keluarga. Terdapat pula ruangan tidur, dapur, dan ruangan-ruangan lain yang diperlukan. Tata ruang Baru Gendang. Yang pertama, siri bongkok atau ruang tengah. Siri bongkok merupakan tiang tengah atau tiang pokok dalam rumah gendang. Salah satu ciri khas rumah gendang adalah adanya siri bongkok. Pada siri bongkok ini tergantung gendang dan gong yang sering kali dipakai dalam upacara adat. Siri bongkok mempunyai nilai sakral bagi kehidupan orang Manggarai. Siri bongkok yang kuat dan tegak lurus ini melambangkan relasi yang kuat antara manusia, orang Manggarai, dengan Sang Pencipta, dan tiang tegak lurus juga menggambarkan kelurusan dan ketataran hati orang Manggarai kepada Sang Pencipta. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat miniatur rumah gendang NTT menggunakan stik kayu. Bahan yang dibutuhkan: pertama, stik kayu, gunting, lem tembak atau lem serbaguna, spidol untuk pewarna, jerami, alang-alang atau bahan untuk atap, papan atau kardus sebagai dasar miniatur, pisau atau cutter, opsional. Langkah-langkah: yang pertama, persiapkan stik kayu yang cukup untuk membangun dinding dan atap miniatur rumah gendang. Anda dapat menggunakan stik es krim yang telah dibersihkan. Yang kedua, potong stik kayu sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Untuk dinding, potong stik menjadi ukuran yang seragam untuk membuat rangka dinding rumah gendang. Selanjutnya, susun stik kayu secara vertikal dan horizontal untuk membentuk dinding-dinding rumah gendang. Gunakan lem tembak atau lem serbaguna untuk menempelkan stik-stik tersebut. Pastikan dinding-dinding tersebut kokoh dan berdiri dengan stabil. Selanjutnya, untuk atap rumah gendang, gunakan karton untuk membentuk kerucut. Anda juga dapat menggunakan pisau atau cutter untuk membentuk karton.
Untuk membentuk atap miniatur yang mirip dengan rumah gendang asli, Anda dapat menggunakan jerami, alang-alang, atau bahan lain yang sesuai. Potong bahan tersebut menjadi ukuran yang sesuai dan tempelkan di atas kerangka atap dengan lem kayu atau lem serbaguna. Pastikan atap terpasang dengan rapi dan menyerupai bentuk atap rumah gendang. Terakhir, tempelkan miniatur rumah gendang yang telah selesai Anda buat di papan atau karton sebagai dasar. Anda juga dapat menambahkan elemen dekoratif seperti taman miniatur, pagar, atau pohon-pohon kecil untuk memperindah miniatur rumah gendang Anda. Selamat mencoba untuk membuat miniatur rumah gendang dari Nusa Tenggara Timur dari Realistic Ice Cream. Pastikan untuk mengikuti instruksi dengan hati-hati. Kedua, rangka kaba atau dongkong atau tanduk kerbau. Kerbau bagi orang Manggarai merupakan lambang kekuatan, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Pada hubungan dengan maru gendang, biasanya dipasang rangka kaba atau dongkong atau tanduk kerbau. Rangka kaba atau dongkong ini ditempelkan pada bagian kiri kanan gambar wajah manusia yang diletakkan pada bagian ujung atas sirip bongkong maru gendang. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan orang Manggarai selalu tertuju dan terarah kepada Sang Pencipta, yaitu Mori Karaeng atau Tuhan. Tanduk kerbau yang dipasang pada gambar wajah manusia menyimbolkan bahwa orang Manggarai memiliki kekuatan dan daya juang dalam menjalankan kehidupan dan dalam menghadapi segala persoalan hidup satu beo atau satu kampung. Rumah gendang memiliki nilai simbolis yang tinggi bagi masyarakat NTT. Selain sebagai tempat tinggal, rumah gendang juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Upacara adat seperti perkawinan, pemakaman, dan festival budaya seringkali dilakukan di dalam rumah gendang. Rumah gendang juga menjadi tempat berbagai pertemuan masyarakat untuk membahas masalah-masalah penting dan mengambil keputusan bersama. Yang ketiga, wuwung atau atap. Wuwung atau atap ini terbuat dari ijuk atau wunut atau riming yang diikat menjadi satu dalam bentuk melingkar. Hal ini melambangkan model kesatuan yang kuat dalam tata kehidupan orang Manggarai. Model kesatuan ini menjiwai seluruh kegiatan sosial dalam setiap maru gendang. Model kesatuan ini ditandai dengan munculnya goet atau syair, misalnya Nai Caanggit Tuka Caleleng, atau selah sekata satu hati satu aksi. Bahasa hiasan ini mengungkapkan betapa dalamnya nilai persatuan orang Manggarai. Yang keempat, loang atau kamar. Kamar dalam maru gendang berbeda dengan kamar rumah biasa. Kamar tidur dalam maru gendang dibuat sesuai dengan banyaknya keluarga yang berhak mendiami maru gendang. Biasanya keluarga yang mendiami maru gendang adalah keluarga yang memiliki status sosial sesuai dengan garis keturunannya. Keluarga yang menempati loang atau kamar dalam maru gendang ini perwakilan dari panga atau cabang suku dari suatu desa. Biasanya keluarga yang dipilih untuk menempati kamar dalam rumah adat ini dipilih dari setiap keluarga panga yang bersangkutan. Setiap kilo atau keluarga yang mendiami kamar dalam maru gendang memiliki hak atas dasar kamar yang ditempati, tetapi tidak berhak mencampuri urusan kilo atau keluarga yang lain. Singkatnya, kamar adalah ruang privasi dari satu kilo atau keluarga.